berikan kepada adik-adik atau apoteker baru yang sedang baru keterima. Jadi pengenalan di awal untuk para apoteker baru di sebuah layanan kesehatan yaitu rumah sakit. Ada 3 anggota kelompok kami, ada Bu Rai, Bu Astari, dan saya. Jadi role play-nya nanti kita ada tahapannya ada 3, dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Diawali pada proses ini, penentuan tujuan pembelajarannya sudah pasti sebelum masuk ke sini kita di slide yang tadi itu juga yang saya send ya. Ada waktu bukan belum. Oh, sepertinya belum masuk ya. Penetapan jangka waktu. Oh ya ya. Oke. Secara keseluruhan dulu kita di sini sudah menentukan itu waktu all dari seluruh kegiatan itu adalah selama 1 bulan. Nah, jadi masa orientasi itu dilakukan selama 1 minggu, kemudian 2 minggu itu adalah fase pelaksanaan, dan kemudian evaluasi dilanjutkan dengan 1 minggu. Jadi di sini kita diawali kalau pada fase orientasi itu selama 1 minggu sebenarnya di awal kita akan mengajak apoteker-apoteker baru untuk melihat analisis lingkungan dulu pertama. Jadi seperti melihat situasi di rumah sakit karena di layanan kesehatan tuh ada rawat inap, rawat jalan, gudang farmasi gitu. Nah, di sini nanti yang akan kita ambil di cuplikannya ini adalah pada farmasi rawat jalan. Tetapi orientasi itu di awal kita sudah mengenalkan keseluruhan, kemudian mengenalkan bagian-bagian dan apa saja yang dilaksanakan oleh seorang farmasis pada masing-masing unit. Jadi mereka sudah kita kenalkan dulu di awal. Nah, di sini kita ambilnya pada farmasi rawat jalan kebetulan. Kemudian, nah sebenarnya pada pelaksanaan di sini mahasiswa para apoteker muda itu diberikan waktu selama 2 minggu, yaitu tujuannya untuk bagaimana case-nya di sini adalah case-based learning, bagaimana mereka mampu melihat kasus-kasus yang ada pada pasien di rawat jalan, bagaimana dia bisa berpikir kritis, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah. Nah, ini kebetulan jadi pada saat kondisinya itu kita akan melihat bahwa mereka harus melihat case-case yang terjadi. Nah, ini kita akan angkat satu case nanti untuk role play kebetulan. Jadi pada saat di pelaksanaan, jadi sehari-harinya kita harapkan para apoteker melihat tahapannya bagaimana dari awal resep itu diterima sampai memberikan KIE kepada pasien gitu. Nah, ini kita sudah menceritakannya, ini ceritanya langsung satu kasus, tapi yang kita pikirkan pada saat pelaksanaan dia terus melihat 2 minggu itu case-nya bagaimana. Ini nanti akan kita role playkan. Kemudian pada saat pelaksanaan seperti ini, jadi ngelihat sampai case-nya sampai KIE bagaimana. Untuk evaluasi nanti akan menyampaikan presentasi kasus yang mereka anggap mungkin pada saat pelaksanaan selain langsung didampingi dengan perseptor, mungkin menemukan kasus yang pada saat memberikan edukasinya yang agak berat, apa yang harus dilakukan. Nah, itu tuh nanti akan disampaikan dalam presentasi dan juga akan kita nilai dengan menggunakan logbook gitu, Pak. Mungkin sekian pemaparan di awalnya, Pak. Iya, baik, luar biasa ya. Kita kasih applause dulu dong buat tim dari Apotek siap bermain peran. Nah, iya. Suruh jadi ini artis kita nih. Iya, jadi artis dong. Iya. Sekarang Ya. saatnya jadi artis. Kamera, roll on, Iya. action. Oke, saya akan bermain peran menjadi seorang pasien. Kemudian Ibu Astari menjadi preseptor karena beliau juga akan memang bekerja di rumah sakit tersebut. Kemudian di Ariati akan bermain peran sebagai apoteker baru ya. Padahal sudah apoteker lama tapi Oke, pura-puranya apoteker iya, baru. oke baik. Yang lain menyimak, nanti kasih masukan atau kasih ada yang mau diklarifikasi, silakan. Oke, silakan. Kamera rolling action. Ya, jadi kan case-nya Oke. ini kita ceritakan dulu sekilas. Tadi case-nya belum Ya. dibacakan, jadi saya membacakan sebentar. Jadi kasusnya itu adalah ada seorang pasien yang datang ke sebuah layanan kesehatan
kemudian mendapatkan resep dan pasien itu berusia 55 tahun dengan severe dry age. Jadi pasien membawa resep diterima oleh apoteker, yaitu saya yang sedang dalam masa orientasi. Oke. Selamat siang, Ibu. Saya Baik. dengan Aryati. Ya, saya lihat ya Bu resepnya. Bu, saya mau tanya. Itu tadi kan saya sudah datang dari dalam, udah diperiksa. Katanya saya ada matanya kering, nggak tahu karena apa. Belum mendengarkan penjelasan dari dokternya, cuma dikasih obat aja. Kira-kira gimana nih ya Bu ya? Tuh, apa saya Nanti akan disebutkan nih kalau kayak gini? dijelaskan pada saat penyerahan obat. Boleh saya lihat dulu resepnya ya Bu ya? Iya. Ini Ini loh kok dapatnya obat matanya banyak banget ya Bu ya. Netesnya kapan? Baik Bu, nanti akan dijelaskan pada saat penyerahan obat. Saya bisa lihat resepnya dan saya cek dulu untuk obat-obatnya apabila tersedia. Makanya nanti akan saya konfirmasi kembali, baru saya akan jelaskan terkait penggunaannya pada saat penyerahan. Oke, ceritanya obatnya udah disiapin. Terus kemudian saya akan memanggil kembali pasiennya, Ibu Rai. Iya. Ini obatnya telah disiapkan semua. Kebetulan obatnya semua tersedia, sehingga kami dari farmasi tidak memerlukan konfirmasi kepada dokter terkait obat-obatannya. Ini obatnya ya, Bu. Obatnya ada 5 macam. Ada 5 macam, Bu, obat tetes. Terus habis itu ada yang salep mata juga. Nanti digunakannya di sini penjelasannya ada 2 kali 1 tetes. Ada pertanyaan, Bu? Iya, 2 kali. Tadi dokter di dalam juga bilang 2 kali. Tapi yang mana? Ada yang katanya pagi, ada yang sore. Yang mana? Saya nggak jelas. Ini di etiketnya sudah kita tandain. Terus habis itu nanti langsung diteteskan di bagian mata Ibu. Ini ada yang pagi, kemudian ada yang siang juga. Terus nanti jedanya harus tiap 12 jam gitu ya, Bu ya. Aduh, nggak ngerti. Aduh, nggak ngerti saya. Bisa nggak Iya, ditulis jadi yang jelas di situnya? Kasih warna beda-beda. Mana yang pagi, mana yang oh siang. iya, baik Bu. Nanti saya akan tandain di etiketnya, kemudian mungkin yang obat yang ditetesinnya pagi itu saya akan kumpulkan, terus habis itu yang mana yang siang akan saya kumpulkan, terus nanti di situ saya tulis kegunaannya untuk apa ya Bu ya. Apakah ada yang mendampingi Ibu datang ke rumah sakit? Nggak ada, saya sendiri. Jadi Oh foto iya, nggak? baik, saya tanda. Gimana caranya nanti ya? Kalau saya bingung lagi nanya kemana ya Mbak? Oh, nanti bisa hubungin kami, ada kontak kami untuk langsung dijelaskan bagaimana apabila terdapat masalah dalam penggunaan obat. Ini saya tandain dulu ya, Bu. Kemudian ibu pergi dengan kecewa. Iya, Iya. iya karena Saya tidak mendapatkan informasi yang dia inginkan gitu ceritanya. Datanglah oke, lanjut reseptor menegur si persepsi. apoteker baru. Silakan berdua. Ya, adik, tadi saya melihat mengamati adik memberikan obat untuk pasien pasien tadi. Sepertinya ada yang kurang lengkap. Itu seperti apa ya? Tadi kan itu kalau dari biasanya kalau kita tuh baca di buku panduan tuh ya Bu ya, kan di awal penerimaan resep sudah mengambil resep sesuai dengan milik pasien. Terus yang mungkin bagian penyerahan saya lupa mengkonfirmasi, minta pasien menyebutkan namanya ya Bu ya. Untuk Ya, adik harusnya adik mengulang kembali, meminta pasien menyebutkan namanya kembali. Selain nama, juga biasanya dipertanyakan juga lagi tanggal lahir dan alamat dari pasien tersebut untuk memastikan identifikasi pasien itu ya, sesuai apa namanya SOP yang sudah adik pelajari yang ada di rumah sakit ini. Oke, iya baik Bu. Terus tadi mungkin yang kurang itu ya Bu, yang saya lupa, saya setelah pasien pergi, saya baru ingat bahwa saya lupa menjelaskan bagaimana cara menggunakan
tetes matanya. Karena kebetulan pasien juga tidak ada pendamping itu, Bu. Ya, untuk itu juga saya juga tadi memperhatikan pasiennya tidak ada yang mendampingi. Mungkin adik bisa mendampingi pasien tersebut sampai pasien apa namanya balik biar dia aman dan mendapatkan obat yang aman. Karena dia tidak ada yang mendampingi, mungkin pasien jadi bingung obat apa yang didapat, apa yang bagaimana cara penggunaannya itu lagi harus kita pertanyakan ke pasien. Nah, minta pasien mengulang kembali seperti apa harusnya cara penggunaan obatnya, berapa dapat obatnya, bagaimana, berapa lama pemakaian obatnya itu harus dipertanyakan kembali ya. Oh iya, baik Bu. Terima kasih. Ya, Kemudian selanjutnya untuk tahap evaluasi nanti kami akan mempresentasikan. Jadi apoteker itu mempresentasikan kasus yang tadi dan sudah menuliskan apa masukan dan apa perbaikan yang akan dilakukan nanti dan dilakukan penilaian oleh perseptor. Demikian dari kelompok kami. Iya, baik. Kita kasih applause dong dari kelompok apoteker. Luar biasa ya. Ya Jadi kira-kira jelas, begitu dramanya Pak iya, Eki. ada role play-nya keren banget ya. Ada alur Baru tadi saya mau ceritanya. bilang, aduh mataku buta nih. Oh, Luar biasa aduh ya. nggak bisa pakai eyeshadow. Ya, yang jelas teman-teman nanti kalau dalam memberikan atau mendampingi Persepti untuk ininya diingatkan kembali ya kepada peserta didiknya gitu kan. Kalau di program ini kan kita sudah ada kontrak ininya ya di awal ya. Biasanya dengan Persepti tadi dengan program-program yang 1 bulan tadi kita sudah ceritakan tuh ke apa namanya sudah mengetahui si peserta didiknya ya. Nah, ini kita rujuk lagi ke sana kalau memang dari gini kan waktu itu kan sudah dijelaskan ya bagaimana cara menghandle pasiennya, misalnya gitu-gitu ya. Nanti kita balikin lagi tuh agar oh iya saya lengah terhadap kontrak yang sudah dibuat di awal gitu ya. Nah, inilah gunanya perencanaan pada program perseptornya ya. Jadi waktu di awal kita 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 kasih ini tuh ini ya. Kalau misalnya eh, lengah, lupa, atau tidak melakukan dengan sengaja, nah kita ingatkan sebagai perseptor gitu ya. Nah, tadi sudah bagus ya diperankan, terus apa nama program secara ininya juga ini per kasusnya juga sudah masuk ya gitu. Saya pikir ini ya ada masukan ya dari ini lain, dari radiografer mungkin dari elektromedis boleh, dari rekam medis atau dari fisioterapi. Udah keren kali ya. sudah keren, sudah keren. Sudah keren, iya. Baik ya. Kalau gitu kita kasih jempol 2 buat grup apoteker. Luar biasa ya. Terima kasih. Tangannya gini-gini mau saya screenshot. Oh, Terima tangannya gini-gini. kasih. Nah, gini-gini kalau gini. Ayo dong dibuka pesonanya. Mau saya ini, mau saya foto, Iya. difoto di. Oke, kalau gini-gini harus harus nggak boleh gerak-gerak nanti nanti ini ya apa namanya Sudah. mm-mm. Udah kok. Oke, sudah. Oke, baik ya. Luar biasa nih kelompok 3 nih ada di room 3. Baik, saya tawarkan lagi kembali silakan. Mau fisioterapi atau mau dari grup yang satu lagi antara radiografer dan Dari rekam medis. fisioterapi, Pak. Monggo fisioterapi ya. Karena ada berdua langsung aja jadi persepti dan perseptor ya. Eh, Boleh diceritakan programnya, kemudian nanti masuk ke dalam cuplikan kasusnya di role play-kan. Silakan. Baik, kami dari fisioterapi. Di sini anggotanya ada saya, Pasca Paramurti, dan satu lagi fisioterapis Komang Triadi Suparwati. Jadi di sini yang kami ambil adalah
tahapan kerja preceptorship dalam tahap pelaksanaan, di mana peserta didik fisioterapi itu melaksanakan kegiatan selama di rumah sakit selama 30 hari yang berada di stase kardiovaskulopulmonal. Yang kami ambil dari bedside teaching yang kami inginkan di sini sebagai preceptorship adalah kami dapat mengawasi dan mengobservasi peserta didik saat melakukan pemeriksaan. Kemudian peserta didik di sini mampu melakukan pemeriksaan baik itu subjektif, kemudian objektif, dan menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang pasien. Lalu selanjutnya feedback konstruktif di sini untuk preceptorship. Di sini kami membuka ruang diskusi antara preceptorship dan peserta didik dan mengarahkan peserta didik untuk dapat berpikir kritis dan berdasarkan hasil temuan pemeriksaan subjektif dan objektif. Kemudian peserta didik di sini kami harapkan dapat mampu berpikir kritis dalam melakukan pemeriksaan subjektif dan objektif, lalu mahasiswa mampu menemukan permasalahan setelah pemeriksaan subjektif dan objektif, lalu mahasiswa juga dapat menganalisis permasalahan yang telah dia dapatkan setelah pemeriksaan subjektif dan objektif. Untuk case-based learning-nya, di sini preceptorship itu mengarahkan hasil temuan yang didapatkan oleh peserta didik untuk disesuaikan dengan teori atau evidence-based practice, kemudian mengarahkan peserta didik untuk bersama-sama mendapatkan solusi dari kasus yang belum terpecahkan. Kemudian peserta didik di sini mampu berpikir kritis dengan menyesuaikan kejadian di lapangan dan teori yang dimiliki, lalu mampu memecahkan permasalahan sesuai dengan teori yang dimiliki. Nah, itu untuk permulaannya. Kemudian untuk role play-nya, di sini saya selaku preceptor dan Bu Komang selaku peserta didik. Itu Pak Edi. Saya lanjut. Oke. Monggo, lanjutlah. Mau langsung action ya? Langsung action atau gimana? Ada Iya. narasinya lagi juga untuk role Nah, play-nya? langsung saya. Oh, langsung monggo. Iya, Mana baik. yang satu lagi siapa? Pak Komang ya? Iya. Oke, Iya, saya Pak. sebentar saya kasih pin dulu biar terlihat dua-duanya ada di sini ya. Oke. Oke, ya sudah kelihatan berdua. Oke. Baik. Oke, Kamera rolling action. Oke. Selamat pagi, Dek Komang. Hari ini kita sudah masuk ke stase kardiovaskular pulmonal. Jadi, ini hari kita ke hari ketiga ya, karena hari pertama dan kedua, Dek Komang sudah melakukan orientasi di ruang kardiovaskular pulmonal. Jadi, hari ini kita akan masuk dan berkunjung ke ruang pasien untuk bisa melakukan tindakan ataupun pemeriksaan terhadap pasien. Baik, mungkin Dek Komang bisa mencari dulu salah satu pasien berdasarkan data yang sudah diberikan. Di sini ada pasien yang akan kita tangani, gitu ya. Jadi adik bisa cari dulu pasiennya. Ini ada pasien yang berusia 42 tahun yang baru masuk ke rumah sakit ini 2 hari yang lalu. Kemudian dia juga sudah didiagnosis mengalami PCI atau LAD wiring into distal left atau left anterior descending artery dengan hasil EKG iramanya itu sinus rhythm. Nah, hasil ini menyatakan dia mengalami gangguan jantung. Nah, coba adik baca kembali rekam medis pasien, kemudian apabila sudah mengetahui apa yang akan adik lakukan pemeriksaan, bisa langsung menuju ke ruang bangsal pasien dan lakukan pemeriksaan. Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya sudah mendapatkan pasien dengan usia 42 tahun yang dimana dia sudah masuk 2 hari yang lalu dari rumah sakit yaitu tanggal 12 bulan 6 tahun 2024. Nah, di sini dari hasil diagnosanya juga dia sudah ditemukan adanya PCI dan kemudian dari hasil EKG itu ada sinus ritme. Nah, di sini untuk pertama yang saya lakukan adalah melakukan identitas pasien begitu Bu, yang dimana saya harus bertanya terkait namanya, kemudian usianya, kemudian dia alamat rumahnya di mana,
kemudian pekerjaannya apa, begitu Bu. Nah, dari sana saya baru masuk ke pemeriksaan subjektif. Nah, di pemeriksaan subjektif ini saya akan bertanya terkait riwayat penyakit sekarangnya seperti apa, apakah dia berpengaruh terhadap kondisi saat hari ini. Kemudian keluhannya dirasakan bagaimana. Dari hasil subjektif atau dari hasil pemeriksaan subjektif ini didapatkan bahwa si pasien ini mengeluhkan lemas, begitu Bu. Lemas dari tanggal 12 bulan 6 tahun 2024 pukul 10. Jadi si pasien ini dia langsung dibawa ke rumah sakit, begitu. Nah, kemudian dari hasil keluhan di sini, kemudian saya bertanya apakah si pasien memiliki riwayat keluarga dalam artian yang mempengaruhi keluhannya saat ini, begitu Bu. Di samping dia riwayat keluarganya, saya juga melihat riwayat sosial dan ekonominya, apakah ada pengaruh juga, begitu Bu. Nah, dari pemeriksaan subjektif ini didapatkan bahwa si pasien dari keluarganya ini memiliki hipertensi dan kolesterol tinggi. Nah, dari kolesterol dan hipertensi di sini, jadi saya berpikir bahwa ada hubungan terkait gangguan iritme di jantungnya, begitu Ibu. Nah, kemudian dari riwayat sosial ekonomi di sini si pasien itu menolak dalam artian itu disanggah sehingga saya tidak bisa mendapatkan informasi lebih jauh lagi. Di sini saya hanya bisa mendapatkan riwayat penyakit dari keluarganya, begitu Ibu. Nah, kemudian setelah itu saya masuk ke pemeriksaan objektif. Nah, untuk pemeriksaan objektif di sini yang sangat vital sekali dalam artian yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan dari vital sign. Di sini saya melakukan yang namanya pemeriksaan tekanan darah, kemudian laju pernafasan, denyut nadi, kemudian saya melakukan pemeriksaan saturasi oksigen dan pemeriksaan tingkat kesadaran. Dari hasil yang ditemukan atau hasil pemeriksaan di sini tekanan darah pasien didapatkan adalah 119/76 mmHg, kemudian dari hasil pemeriksaan denyut nadi itu ada 86 kali per menit, kemudian dari saturasi oksigen itu 94%, dan dari laju pernapasan 23 kali per menit. Sedangkan untuk dari segi kesadaran dia berada dalam komposmetis. Nah, dilihat dari hasil vital sign di sini kita bisa lihat di laju pernafasannya yang dimana laju pernafasan di sini ini di atas normal yang dimana hasilnya itu 23. Yang normalnya itu dalam rentang 16-20. Jadi bisa dikatakan si pasien sedikit terengah-engah begitu Bu, yang terengah-engah dalam bernafas begitu. Nah, kemudian untuk dilihat dari tensinya di sini 119/76 yang dimana bisa saya gali informasi atau simpulkan bahwa dengan tekanan darah sekian ini jadi si pasien memiliki tekanannya rendah di sini Bu, padahal riwayat keluarga pasiennya ini ada hipertensi dan kolesterol. Jadi ini yang sangat saya bingungkan kenapa bisa dengan tekanan darah 119/76 ini si pasien ini bisa lemas, kemudian bisa dadanya berdebar. Padahal di riwayat keluarganya dia itu ada hipertensi dan kolesterol. Itu yang membuat saya bertanya begitu Bu. Nah, kemudian di samping pemeriksaan vital sign, saya juga melihat hasil EKG-nya juga didapatkan bahwa ada sinus ritme Bu, yang berarti ini terdapat ST elevasi pada lead V1, V2 dan V3 begitu. Kemudian untuk tujuan jangka pendek yang bisa diberikan dari fisioterapi dengan kondisi seperti ini, yaitu kita mengurangi sesak yang diderita oleh pasien tersebut, kemudian mengurangi kecemasan dari kondisi tersebut untuk jangka pendeknya. Sedangkan untuk jangka panjang di sini kita berharap si pasien bisa melakukan aktivitas
sehari-harinya dengan baik tanpa ada keluhan. Begitu Ibu dari hasil pemeriksaan yang saya dapatkan. Terima kasih Ibu. Belum di-unmute, Mbak Pasca? Belum kedengeran? Ya, Maaf, Pak. ya. Baik, berarti tadi Dek Komang sudah melakukan pemeriksaan subjektif dan objektif ya. Nah, tadi saya lihat karena saya juga melihat pada saat pemeriksaan objektif kan ada banyak pemeriksaan di sana, terutama kita harus melakukan pemeriksaan vital sign. Sudah benar dilakukan semua. Dan satu yang tadi Dek Komang bingung gitu ya, kenapa bisa tekanan darahnya nilainya normal gitu. Nah, kalau kita lihat berdasarkan teori gitu ya, di sini di rekam medis juga sudah bisa dibaca ya, kita sama-sama baca di rekam medis bahwa pasien ini sudah mendapatkan obat-obatan untuk membantu menekan tekanan darahnya agar kondisinya menjadi membaik gitu ya. Nah, kemudian selain itu kita dapatkan juga tadi Dek Komang dari hasil respiratory rate-nya itu nilainya lebih tinggi gitu ya. Betul Ibu. Oke, kalau lebih tinggi berarti apa namanya kondisinya dari 20? Berarti dia masuk ke respiratory rate-nya Bu ya, berarti takikardi bukan? Iya, berarti sesak kan ya? Sesak, betul Bu, sesak ya Bu. Kalau nah, berarti kan kita tujuan jangka pendeknya berarti apa kalau begitu? Di sini jangka pendeknya saya berusaha untuk mengurangi sesaknya. Betul, iya, mengurangi sesaknya. Kemudian paling tidak dia bisa mobilisasi di bed ya. Paling tidak dia bisa duduk mandiri di bed gitu ya, atau duduk di pinggir bed. Paling tidak dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang kecil saja. Nah, kalau kita lihat dari semua pemeriksaan yang tadi, memungkinkan kira-kira intervensi yang apa yang bisa kita lakukan? Kira-kira intervensinya? Baik, kalau kita lihat kondisi pasien saat ini, Bu, dia sudah ada di di bed begitu. Jadi cocok latihan yang bisa kita berikan adalah breathing exercise. Nah, breathing exercise ini difungsikan untuk mengurangi sesak, yang dimana kita itu meminta dan mengarahkan pasien untuk mengontrol pernafasannya dia supaya sesaknya berkurang dan kecemasan juga berkurang, Ibu. Gitu. Bisa breathing exercise, kemudian bisa push sleep breathing, begitu Bu. Yang dimana kalau misalkan push sleep breathing ini kan membantu untuk meningkatkan meningkatkan nafasannya supaya dia tidak terengah-engah, begitu Bu. Baik, jadi saya rasa Dek Komang sudah paham ya dengan kasus yang didapat. Oleh karena itu, mulai dari pemeriksaan subjektif, objektif juga sudah sesuai dilakukan. Mungkin bisa dilakukan tindakan intervensi sambil saya juga ikut bersama dengan Dek Komang untuk melihat bagaimana nanti Dek Komang melakukan tindakan intervensi breathing exercise. Karena memang cepat dan sesuai sekali ketika kita memberikan breathing exercise untuk kasus yang seperti ini. Baik, setelah itu mungkin karena kita sudah menyelesaikan pasien ini, jadi pasiennya juga kita sudah evaluasi dengan hasil yang baik. Selanjutnya saya minta Dek Komang untuk bisa membuat laporan status klinis ya dari semua yang tadi Adik Komang lakukan, mulai dari pemeriksaan subjektif, objektif, tujuan jangka pendek, jangka panjang, kemudian intervensi yang diberikan dan disertai dengan referensinya, gitu ya. Baik, Ibu. Oke, sudah selesai, Pak. Luar biasa, baik, baik, teman-teman kita kasih plus dulu dong buat teman-teman dari fisioterapi. Kasih tepuk 360 derajat. Mau tahu nggak? 360 derajat. Tepuk 360 derajat. Ya, gini-gini boleh. Oke, baik ya. Luar biasa. Yang yang mau diklarifikasi silakan ada dari yang lain.
Pak Tono, Bu Widowati, boleh ada yang mau disampaikan dari Aman-aman. aman-aman ya, Oke. aman. Nih, Nah, okupansinya kan oke, pas co-podi. ya. Nah, baik ya Kak ya. Yang perlu diketahui ya, saya mau tanya nih ya, kalau di bedside teaching itu sudah hand on belum menangani pasien? Saya tanya nih Kak Pasca. Kalau di mana, Pak? Bedside teaching. Kalau di bedside itu posisinya di samping pasien mungkin ya. Ini maksudnya udah menangani pasien belum atau masih baru dijelaskan sama ininya. Nanti saya mau Oh, lurusin aja nih. Jadi biar oh nanti ya ya. nggak ini. Kalau Gimana? di fisioterapi ya, Pak ya. Kalau di fisioterapi, Kalau di fisioterapi bedside teaching biasanya kita sudah langsung hands on langsung ke pasien. hands on ya. Jadi Oke. ya, tapi diawali dulu memang dengan pengarahan oleh preseptornya. Jadi Mm-mm. diarahkan dulu oleh preseptor bagaimana pasiennya. Kalau misalnya pasiennya aman, gitu terlihat Mm-mm. aman, Mm-mm. baru masuk bisa si peserta didiknya. Tapi kalau memang kondisi kritis, jadi selalu pasti akan didampingi. Biasanya Iya, punya membantu biasanya si iya, peserta didik. Yang baik. utama pasti preseptor gitu. Iya, baik. Jadi kalau dilihat dari ranah metode pembelajaran ya, apa namanya? eh, bedside teaching tuh biasanya eh, masih sebagai observer ya. Nah, takutnya nggak tahu kalau di fisioterapi memang sudah ini boleh saja ya. Karena kalau saya untuk meluruskan aja supaya nanti jangan salah ini ya. Kalau bedside teaching itu ya eh, memang sangat baik untuk mempelajari keterampilan klinik ya, pembelajaran dilakukan langsung di depan pasien. Nah, ini ada kata di depan pasien. Kalau dilihat gambar juga ya, asumsinya tuh si preseptornya tuh masing-masing menjelaskan atau masih melakukan gitu. Tapi si ininya baru menyimak seperti itu ya. Nanti kalau memang sudah mendapat kan satu apa namanya eh, contoh ya yang dilakukan demonstrasi dari si perseptor. Nah, nanti boleh tuh baru kita meminta ini ke persepti untuk melakukannya gitu. Jadi dalam rangka eh, di melihat dulu ya si preseptornya melakukan ya. Kalau bagi si pembelajar, bagi si peserta didik ya, bagi si persepti itu adalah perseptornya melakukan demonstrasi kan karena pasien langsung ya melakukan demonstrasi. Nah, nanti pada suatu kesempatan kan pasien kan masih di bangsal ya. Kalau di bangsal kan masih dirawat berapa hari tuh. Nah, itu hari kedua, hari ketiga mungkin sudah langsung simulasi atau demonstrasi gitu ya si presentinya gitu ya. Jadi kalau masih istilah bedside teaching tuh masih sebagai observer nanti itu. Tapi nggak tahu kalau di apa namanya di fisioterapi memang bedside teachingnya langsung gitu ya. Karena Ya, iya karena kan ya, Kak. Mm-mm. satu hari kan apa Mm-mm. namanya terapinya kan satu kali ya gitu ya Iya. nggak mungkin Eh, habis perseptor kemudian si perseptinya gitu ya mungkin besoknya iya. bisa gitu. Iya, ya. Tadi saya sampaikan kita itu masuk Mm-mm. mulai untuk menangani pasien di hari ketiga. Jadi Oh hari ya hari pertama ketiga dan berarti kedua, hari iya, pertama hari kedua udah bedside teachingnya ya. iya. Hari Jadi udah ketiga ngeliat. hari Mm-mm. ketiga diminta langsung melakukan ininya Iya, pengkajiannya iya, maupun tadi tadi melakukan ini juga nggak ya apa namanya treatmentnya juga terapinya juga nggak? iya, Enggak ya. iya. Berarti Ya. Mm-mm. melakukan. Ya berarti itu satu rangkaian ya. Mungkin Iya, hari pertama hari kedua berarti udah yakin nih kalau iya. perseptinya udah bisa dilepas gitu ya. Berarti Mm-mm, ngelepas betul. gitu. Oke, nanti disesuaikan dengan programnya juga ya. Kalau misalnya biasa teachingnya 1 minggu, ya harus 1 minggu, jangan disuruh pegang dulu. Kalau cuman ternyata di programnya 2 hari, nanti hari ketiga udah bisa pegang pasien, boleh. Ya, nanti sesuai dengan programnya ya. Jadi nanti ininya juga ini dan
harus selalu didampingi sih biasanya ya. Jangan sampai nanti pas pasiennya komplain. Oh, saya dikasih anak mahasiswa nih nggak mau sakit atau nggak enak atau gimana gitu ya. Nah, karena kan hari pertama hari kedua kan baru cuman melihat gitu kan. Berarti udah tahu tuh pasiennya. Oh, ini lagi magang gitu ya. Nah, itu. Nanti dikasih pengertian juga sama pasiennya tuh bahwa ini sudah mampu laksana gitu. Gitu. Baik, Baik, kita kasih applause baik dong ya. Kak. Ya, Luar biasa ya. Jadi teman ya, ada yang mau ini? Oke. Jadi teman-teman nanti membuat programnya juga ini ya disesuaikan dengan kebutuhan dari si Persepti. Apa yang harus mampu lakukan selama durasi 1 bulan magang misalnya gitu ya. Di minggu pertama goalsnya apa, targetnya apa. Di minggu kedua goalsnya apa, targetnya apa. Nah itu jadi sudah ada ini. Oke, baik, luar biasa ya. Baik, lanjut ya, Kak Regina atau Kak Dwi Jayati. Monggo, silakan. Yang mau Ya, memaparkan dulu siapa? boleh saya memaparkan ya? Oke, agak feedback ya. Ya, silakan, monggo, dipaparkan dulu. Ya, sebentar. Pak Tono, kita sampai jam berapa ya, Pak? Kayaknya sampai selesai aja gitu Pak. Ya, ini kita Nggak selesaiin 2 ini ya. Yang satu ya, nggak dari dibatasi sih kalau yang gini. satu jadi radiografer, nanti jadi mahasiswanya adalah yang dari rekam medis, nanti yang rekam medis mahasiswanya radiografer gitu ya. Oke. Tadi nggak ada pembatasan waktu Pak. Iya. Kalau Ya Pak, maaf. Apa saya langsung jadi ini aja ya, jadi mahasiswanya saya jelaskan di sini. Soalnya kasihan juga kalau teman yang rekam medis yang jadi mahasiswanya, dia kan nggak begitu paham mengenai enggak, radiologinya, ya Pak. enggak gini. Jadi nanti peran perseptinya nggak usah banyak atau enggak, anggap aja ini nanti kakak apa namanya menjelaskan sebagai perseptor, karena kan kakak ikut pelatihan ini kan nanti mau jadi perseptor bukan mau jadi peserta ya gitu ya. Oh ya, Jadi baik. kakak biar apa namanya sudah mampu melakukan bagaimana sih kalau sebagai seorang perseptor gitu ya. Nggak apa-apa, nggak nyambung juga nggak apa-apa. Yang penting saya pengen lihat kakak dalam berinteraksi dengan persepti seperti apa gitu ya. Nggak apa-apa Baik. Kak, nggak apa-apa, nggak nyambung nggak apa-apa tuh, berat nggak apa-apa. Yang penting saya pengen lihat kakak dalam menangani membimbing persepsi itu seperti apa gitu ya. Oke, silakan. Baik, saya akan Kan coba nanti kan memaparkan. bisa dilihat dari ini kan, bisa dilihat dari ini tayangan ini kan. Nanti Kak Regina menyesuaikan saja gitu. Ya, Ya, silakan. saya coba memaparkan. Di sini terdapat mahasiswa PKL D3 Radiologi praktek selama 1 bulan di unit radiologi RSU Prima Medica dengan jumlah 4 orang mahasiswa. Perencanaan yang saya buat pada minggu pertama dilakukan kegiatan kegiatan mahasiswa, yaitu melakukan orientasi di unit radiologi, terus kemudian kedua melihat fasilitas di radiologi dan pengenalan peralatannya. Yang ketiga, mahasiswa dikenalkan tentang keselamatan radiasi dan prosedur keamanan radiasi. Yang keempat, mahasiswa melakukan pengamatan mengenai prosedur teknik pemeriksaan X-ray di unit radiologi. Yang kelima, pembelajaran teori tentang dasar-dasar radiologi di sini. Dan di sini pada minggu pertama, mahasiswa hanya mengamati prosedur X-ray, membantu memahami alur kerja dan teknik pengambilan gambar. Kemudian mahasiswa juga berdiskusi dengan radiologi atau dengan radiografer dalam membantu memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam unit. Pada minggu kedua, kegiatan yang dilakukan yaitu praktek pengambilan gambar radiologi konvensional ekstremitas di bawah bimbingan radiografer atau CI. Kemudian pembelajaran tentang teknik pemotretan yang sesuai untuk berbagai bagian ekstremitas. Yang ketiga, pembelajaran proses processing gambar dari film sampai mendapatkan hasil radiologi. Yang keempat, diskusi kasus dengan
preseptor tentang intervensi hasil radiologi. Pada minggu ketiga, kegiatan yang dilakukan praktek pengambilan gambar tulang belakang, isinya sih hampir sama dengan yang minggu kedua, cuman pada saat minggu ketiga ini kita fokuskan pada praktek tulang belakang. Jadi semua pembelajaran teknik, proses processing juga tetap dilakukan pembelajaran pada minggu ketiga. Di sini juga tetap ada diskusi kasus jika ternyata ada masa di lapangan dan pada saat mereka kuliah. Kemudian pada minggu ketiga ini mahasiswa juga mulai mencari pasien untuk melakukan uji kompetensi dan membuat laporan kasus. Kemudian pada minggu keempat, mahasiswa melakukan ujian kompetensi sesuai dengan standar yang ditentukan kampus. Mahasiswa juga membuat laporan kasus dengan preseptor. Mahasiswa melakukan seminar lapsus dan pada hari terakhir mahasiswa melakukan penyelesaian atau penutupan praktek dengan menyerahkan laporan lapsus yang sudah didiskusikan dan mahasiswa mendapatkan sertifikat dari bagian diklat. Kemudian pelaksanaannya di sini saya akan menggunakan teknik bedside teaching adalah metode pengajaran yang melibatkan interaksi langsung antara preseptor dan mahasiswa yang biasanya dilakukan tempat tidur pasien atau di kami langsung di meja pemeriksaan pada saat membuat pasien. Di sini sih saya sudah buatkan role play-nya, Pak. Kok suaranya ada ya? Iya Kak. Nah kan itu Oh, udah iya. ada Kak. Tinggal ini aja nanti Kak Regina ngikutin aja ininya yang di skenario-nya, role play-nya. Ya. Ya. Boleh mungkin dibacakan atau ditayangkan saat role play. Oh iya. Berarti sekarang saya langsung role play dulu, Ya. role play aja ya. Ya baik. Ada yang dinarasikan dulu nggak? Enggak sih, langsung aja ya saya iniin ya. Nggak ada Langsung aja ya. narasinya. Suatu hari ada Oh iya. satu mahasiswa Oke. nama Regina sedang praktek tingkat berapa gitu ya. Praktek hari. Oke. Oke, silakan. Narasinya di sini dalam konteks mahasiswa radiologi ini terdapat ada pasien dari unit gawat darurat. Dokter melakukan pengamperahan untuk melakukan pemeriksaan foto femur karena pasien terjadi kecelakaan dan diduga ada fraktur pada area femur pasien. Kemudian preseptor menyarankan mahasiswa untuk apa yang dilakukan apabila pengantar ini atau pasien sudah sampai di unit radiologi. Seperti itu. Ya, silakan. Udah mau mainkan? Langsung ya. Kamera, rolling, action. Oke. Jadi saya langsung jadi mahasiswanya ya? Atau Regina? Reseptornya. Iya. Ya, jadi pasien. Sebagai gurunya. Oke, boleh. Kakak mau milih dari ATEM, teknik elektromedis, mau jadi pesertanya juga boleh. Biar lebih nyambung-nyambung dikit. Mau Ya. atau Kak Regina aja. Kakak jadi perseptornya kan kakak lagi Ya. mau dilatih jadi perseptor bukan mau dilatih jadi Di sini saya mengamati mahasiswa atau Mbak Regina ya. dalam melakukan pemeriksaan. Misalnya saya lihat dia apa persiapan pasiennya, bagaimana persiapan alatnya, bagaimana teknik pemeriksaannya apa saja yang akan dilakukan, proteksi radiasi terhadap pasiennya seperti apa, serta penginputan gambarnya sampai hasil gambar keluar. Terus kemudian preseptor membantu mahasiswa dalam mengidentifikasi atau teknik pemeriksaannya apakah
sudah cukup gambarannya atau tidak, kepotong atau tidak, melihat hasil ketajamannya sudah pas atau belum. Iya, langsung dimainkan aja. Oke, baik. Oke. Hmm. Jadi di sini Regina mencoba, mahasiswa mencoba untuk memposisikan pasien. Regina mencoba untuk memposisikan pasien, terus saya sebagai preseptor melihat sudah pas belum posisi pasiennya pada area yang akan dilakukan pemeriksaan. Nah, terus kemudian ternyata Regina kasetnya itu tidak sesuai dengan dia menaruhnya tidak di area femur, tetapi dia menaruhnya di area knee joint atau genu. Jadi saya arahkan kembali. Ini posisinya kurang dinaikkan. Jadi di situ saya melihat juga apakah Regina sudah melakukan proteksi terhadap pasiennya. Terus kemudian jika sudah pas, baru melakukan proses pengambilan gambar. Sudah. Maaf, Reginanya bingung ya jadi mahasiswanya. Saya mahasiswa baru datang, baru matang. Iya, dimainkan aja. Kalau tahu salah tadi, terus dirimu sebagai perseptor komunikasinya seperti apa? Ayo, gitu. Kan aku naruh gini nih, Mbak. Ya, tadi kan harusnya naruhnya di femur. Terus sekarang naruhnya nih, udah kamu aja yang role play-nya. Kira-kira kamu menanganinya seperti apa? Ya, Adik, mohon maaf, ini posisi kasetnya ada yang sedikit keliru. Ini harus dikeataskan kembali posisi kasetnya agar tampak femur bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, gitu, dipraktekin. Oke. Oke, lanjut. Terus, lanjut. Ya, terus kemudian preseptor dan mahasiswa melakukan diskusi seperti tadi. Ada kasus yang seperti ada kesalahan pemotretan tadi sudah dibenahi pada saat sebelum dilakukan pemeriksaan. Kemudian untuk tahap evaluasinya, kami menggunakan tahap evaluasi post conference. Jadi pertama evaluasi pengetahuan. Di sini preseptor mengevaluasi pengetahuan mahasiswa dalam bidang radiologi, termasuk pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip radiologi, teknik pemeriksaan radiologi, anatomi patologi, dan melakukan evaluasi pertanyaan langsung pada ujian praktek seperti yang tadi dilakukan. Kemudian evaluasi keterampilannya hampir sama, jadi dicek juga kembali apakah mahasiswa sudah melakukan pemeriksaan secara benar sehingga menghasilkan interpretasi atau gambar yang sesuai dengan diinginkan oleh dokter spesialis atau dokter DPJP. Penilaian sikap juga harus dinilai, selain pengetahuan dan keterampilan, sikap profesional mahasiswa juga harus dinilai yang mencakup aspek etika kerja, kerjasama tim, dan komunikasi yang efektif terhadap pasien. Setelah itu semua dilakukan, adanya pencatatan dokumentasi. Jadi hasil kasus tadi yang didapatkan dilakukan evaluasi, pengembangan, dan bisa dijadikan sebagai laporan kasus. Itu aja sih Pak. Mohon kalau semisalnya ada tambahan bisa berikan tambahan. Iya, baik. Luar biasa ya. Baik, boleh kita kasih applause dulu buat kedua rekan kita dari radiografer dan rekam medis ya dibantu. Baik ya. Nanti Kak di
Jayanti jangan malu-malu kalau jadi perseptor harus ini ya nanti malu-malu. Jadi komunikasi sangat penting untuk komunikasi sangat penting ya kepada persepti biar dia ngerti apa yang kakak maksud gitu ya. Jadi nanti apa namanya jangan malu-malu, jangan ini. Gini Kak, saya sangat paham banget kalau di radiologi ya peserta apa namanya peserta didik nih datang bergantian gitu. Nah saya tadi kan lihat penilaian evaluasinya kan kakak bikin sendiri tuh ya ada sikap, ada ini, ada interpretasi terhadap foto ronsen gitu ya. Sedangkan dari rumah dari kampus juga ada form penilaian tuh yang harus diisi oleh CI atau peserta gitu. Itu kakak sama atau ada hal yang berbeda? Atau bikinnya seperti apa? Kalau dari kampus sih biasanya mahasiswa mendapatkan kayak panduan, jadi di sana diisi form penilaian apa aja yang harus dinilai oleh adik-adik mahasiswanya. Misalnya nih sudah mampu belum melakukan teknik pemeriksaan seperti itu. Terus kemudian apakah sudah bisa mengevaluasi kriteria gambar? Hampir sama sih sebenarnya dengan yang kita dari rumah sakit, cuman kalau dari kampus dia tidak memberikan batasan waktu. Jadi kapan aja boleh dilakukan hal itu. Cuman kalau di rumah sakit kita buatkan tahapan-tahapan perencanaannya, misalnya kayak minggu pertama atau minggu kedua, minggu ketiga apa yang harus dilakukan agar nanti adik-adik mahasiswanya tidak keteteran dia. Jadi Iya. takutnya nanti pada minggu keempat sudah selesai mereka belum selesai ujiannya. Seperti itu Ujiannya karena atau kebanyakan seperti itu biasanya. iya baik ya. Maksud saya gini, nggak apa-apa kalau misalnya tadi kan kakak melakukan evaluasi juga, tapi dari kampus kan ada form penilaian juga ya. Nggak apa-apa kalau memang kakak punya aspek evaluasi sendiri di program perseptornya di tempat kakak, boleh nggak apa-apa gitu ya. Nanti kalau bisa dicombine, digabungkan, misalnya ada yang kakak rasa yang form dari evaluasi dari kampus kurang lengkap nih, sikap perilaku nggak ada gitu, kakak masukin sikap perilaku kan tuh kakak yang akan memantau keseharian dari perseptor ini kan ya gitu, jadi bisa masukin nilai sikap perilaku gitu Kak. Nah yang paling penting adalah tadi ya, saya ulangin lagi, di awal dikasih kontrak ininya nih. Kamu sebulan kontrak di sini, ini loh yang harus dicapai. Nah, itu dia gitu ya. Ya. Jadi begitu selesai, kita bisa evaluasi tuh Kak. Yang kontrak tadi tuh misalnya ada 10 item, 10-10-nya dia udah selesai belum gitu. Ah, 100% lulus. Berarti kalau masih ada Ya. 80 masih masih apa namanya belum tercapai, 20%-nya belum 20% belum tercapai. Makanya perencanaannya dibuat pada saat 1 bulan itu tuh ya, kalau bisa yang mampu laksana dan bisa terlaksana semuanya. Jadi jangan memberatkan persepti juga ya untuk itu. Mungkin itu ya Ya. masukan dari saya. Nanti tinggal diinikan aja ya. Eh, Tadi sudah ada ininya ya, sudah ada observasi dulu di minggu pertama ya. Kemudian nanti minggu kedua eh, dilihat pegang pasien bisa enggak. Kalau sudah bisa mungkin bisa lebih dikasih keleluasaannya untuk menginikan pasien gitu ya. Ingat loh, jangan Ya. jangan apa namanya, jangan dilepas bener-bener ya, karena Iya. nanti Masih dalam pengawasan. ya nanti kalau diulang ya pasiennya kasihan dapat double Iya, radiasinya, 2 kali radiasinya. Jadi ya benar sekali, Kak. sama nih Bu Idowati, kalau ini jangan dilepas dulu Bu. Baik magang baik pun ini baru ya. Kalau nanti etiketnya nggak bener, salah, buat ED pasti tetap dikasih juga. Nanti nggak first in first out gitu ya. Kalau di Pak Tono nanti misalnya ternyata orang udah berfungsi setelah dicek gitu ya, dibilangnya masih belum. Oh karena belum di ini kan belum dilakukan apa yang tadi diarahkan oleh Pak Tono gitu ya. Udah berjalan belum? Sudah berputar belum ininya blowernya?
Belum Pak, nah nggak taunya belum diikuti. Jadi tetap harus tetap dipantau, jangan walaupun udah bisa nih, jangan deh, jangan dilepas karena tanggung jawabnya masih ada di perseptor ya. Kalau ada salah obat, salah ronsen, salah perbaikan alat ya, terus salah mijit pasien, apa pasien yang ngamuk marah ya, nggak mau saya sama mahasiswa magang kemarin saya sakit gitu kan, sama yang Mbak itu nggak sakit, nah itu tanggung jawab teman-teman gitu ya. Izin Pak Kak, Edi, ya silakan. waktunya sudah selesai. Oh, sudah selesai. Nah, boleh bergabung di main room. Boleh, boleh Pak. Kita juga tadi saya juga lagi penutupan. Ini Ya, makasih. saya nanti ini saya record nih Pak, saya recording karena nanti biar Bapak Pak Fajar bisa lihat nih artis-artis kita Siap tadi Pak. role play. Nanti saya kirimkan ininya ya, Ya, hasil recordingnya ya. baik Karena Pak. Terima memang kasih. memang saya record gitu ya. Tadi Ya, udah ada artis-artis yang luar biasa melakukan role play-nya. ya. Dapat piala citra nanti. Wah, Baik, mantap. Bapak Ibu, Kak Regina nanti mungkin di mentoring kita bisa mentorship ya, kita bisa explore ya. Tadi karena waktunya sendiri. Kita kembali ke main room karena ada materi selanjutnya di main room. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Makasih. Ya, maaf Ya, juga. Sama. bila Terima ada kasih kekurangan. Bapak. Besok kita ketemu lagi di program mentorship ya, Oke. berbeda kita ya. Oke, baik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak Edi. Sampai Silakan. jumpa. Silakan kembali ke main room. Iya. Sama juga materinya juga ada juga di dalam situ. Izin Bapak Ibu fasilitator, Bu Sinta dan Pak Edi, Pak Udayana dan Pak Udayana. Iya. Iya, Pak Fajar ini sudah selesai ya hari ini ya pembelajarannya ya. Iya, sudah Pak, sudah Ya, selesai oke untuk baik. Tinggal Bapak di Ibu ah, untuk ya Bapak Ibu tinggal fasilitator bisa ya. dilakukan kalau ada kegiatan lain bisa meninggalkan Baik, terima meninggalkan room. kasih Ibu Bapak, terima kasih ya. Semoga masih semangat terus sampai besok ya. Iya, Pak. Mohon izin Ya, live Bapak, Ibu. ya, makasih.